Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Biologi, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4, kelas Kapita Selekta Biologi B, untuk memaparkan terkait dengan laporan analisis e-book materi jaringan tumbuhan, yang mana ditujukan untuk memenuhi penilaian mata kuliah Kapita Selekta Biologi. Yang mana kelompok 4 ini terdiri dari Arya Tama, NPM 202154013, Ismi Darsofia, NPM 202154020, Yayu Azmi Indriani, NPM 202154069, Fahma Muklis Mawahib, NPM 202154106, dan Zulfa Qotrunida, NPM 202154110. Adapun kami berasal dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, dan pada kesempatan kali ini yaitu pada periode akademik tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tumbuhan, peta konsep jaringan tumbuhan. Nah, untuk jaringan tumbuhan ini terdiri atas jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini berdasarkan proses terjadinya dibedakan menjadi dua. Ada meristem primer, ada meristem sekunder. Untuk meristem primer berasal dari sel initial atau promeristem. Nah, sel ini berkembang menjadi 3 bagian, yaitu ada protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, prokambium ini berubah untuk menjadi sistem jaringan pengangkut. Selanjutnya, meristem sekunder. Meristem sekunder ini memiliki kambium dan kambium gabus. Untuk kambium terdapat pada batang dan akar, dan untuk kambium gabus terdapat pada jaringan gabus dan kulit batang tumbuhan. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan letaknya dibedakan menjadi dua. Ada meristem samping atau lateral, ada juga meristem ujung atau apikal. Pada meristem apikal terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Di ujung akar ini dibagi menjadi dermatogen, veribelum, fleron. Nah, untuk veribelum ini berkembang menjadi korteks, dan untuk fleron ini berkembang menjadi stele. Selanjutnya, ujung batang. Nah, untuk ujung batang ini dibedakan menjadi korpus dan tunika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan permanen atau dewasa. Untuk jaringan dewasa ini berupa jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penunjang atau mekanik, jaringan pengangkut, dan yang terakhir jaringan gabus. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya tentang jaringan permanen. Nah, untuk jaringan permanen berupa jaringan epidermis ini terletak pada daun, bunga, buah, dan biji. Nah, jaringan epidermis ini dapat berkembang menjadi derivat epidermis berupa lapisan lilin, kutikula, trikoma, sel kipas, dan stomata. Nah, untuk trikoma berdasarkan kandungannya dibedakan menjadi trikoma glandular dan trikoma non-glandular. Untuk trikoma glandular berdasarkan macamnya terdiri dari trikoma hidatota, trikoma kelenjar madu, trikoma kelenjar garam, dan trikoma rambut gatal.
Untuk trikoma non-glandularnya berdasarkan macamnya terdiri dari trikoma rambut sisik dengan contoh daun durian. Selanjutnya trikoma rambut bercabang, contohnya daun waru. Dan selanjutnya trikoma rambut akar. Selanjutnya untuk trikoma berdasarkan asalnya dibedakan menjadi emergensia dan spina. Selanjutnya yaitu ada stomata. Stomata ini terdiri dari celah, sel tetangga, ruang udara dalam, sel penutup. Nah, untuk sel penutup ini berdasarkan letaknya dibedakan menjadi dua, yaitu stomata phanerophore dan stomata cryptophore. Selanjutnya, jaringan permanen atau dewasa berupa jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi parenkim asimilasi atau klorenkim, parenkim udara atau aerenkim, parenkim air, parenkim makanan, dan parenkim pengangkut. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4, yaitu parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim lipatan. Untuk selanjutnya, pada jaringan dewasa berupa jaringan penunjang mekanik ini dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim ini berdasarkan macamnya terdiri dari kolenkim sudut atau angular, yang kedua kolenkim papan atau lamelar, yang ketiga kolenkim tubular atau lakuna, dan yang terakhir kolenkim tipe cincin. Nah, untuk jaringan sklerenkim ini dibedakan menjadi skleroid dan fiber sklerenkim. Selanjutnya, untuk jaringan dewasa berupa jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem ini terdiri dari parenkim xilem, trakeid, dan trakea. Nah, untuk yang floem ini terdiri atas unsur-unsur tapis, sel pengantar, sel albumin, parenkim floem, serat-serat floem. Nah, untuk jaringan pengangkut ini berdasarkan tipenya dibedakan menjadi kolateral dan konsentris. Untuk yang kolateral ini terdiri dari 4, yaitu kolateral tertutup. Untuk kolateral ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kolateral tertutup, yang kedua ada kolateral terbuka, dan yang terakhir ada bikolateral. Nah, untuk selanjutnya jaringan pengangkut berdasarkan tipenya yang konsentris ini terdiri dari konsentris selanjutnya untuk jaringan pengangkut berdasarkan tipenya dibedakan menjadi konsentris ini terdiri dari konsentris amfikribral dan konsentris amfifasal. Selanjutnya, dan yang terakhir ini dari jaringan dewasa ini berupa jaringan gabus. Untuk jaringan gabus ini terdiri atas endodermis, eksodermis, dan peridem. Untuk periderm ini terdiri dari 3, yaitu velodrem, peloderm, atau parenkim gabus. Yang kedua ada velem atau gabus, dan yang terakhir ada velogen atau cambium gabus. Selanjutnya yaitu tabel crosslink. Nah, untuk tabel crosslink ini terdapat konsep 1, kata penghubung, dan konsep 2. Untuk nomor 1, meristem primer terletak pada ujung akar. Yang selanjutnya, meristem primer terletak pada ujung batang. Dermatogen berkembang menjadi epidermis.
Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa, jaringan epidermis terletak pada akar, jaringan epidermis terletak pada batang, protoderm berubah bentuk menjadi jaringan epidermis. Selanjutnya, meristem dasar berubah bentuk menjadi jaringan parenkim. Jaringan parenkim terdapat pada batang, jaringan parenkim terdapat pada akar, jaringan parenkim terdapat pada buah, jaringan parenkim terdapat pada daun, jaringan kolenkim terjadi di prokambium. Selanjutnya, jaringan kolenkim terdapat pada daun, jaringan kolenkim terdapat pada batang, jaringan kolenkim terdapat pada bunga, jaringan kolenkim terdapat pada akar. Nah, untuk selanjutnya, akar ini memiliki daerah korteks, akar memiliki daerah stele, akar memiliki jaringan epidermis, batang memiliki jaringan epidermis, batang memiliki daerah korteks, batang memiliki daerah stele, batang memiliki jaringan pengangkut, daun memiliki jaringan pengangkut, dan yang terakhir daun memiliki jaringan parenkim. Baik, untuk tuntutan kurikulum KD 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Selanjutnya, KD 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Selanjutnya, model pembelajaran yang sesuai. Menurut kelompok kami, model pembelajaran yang tepat untuk KD 3.3 pada buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 yang ditulis oleh Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah adalah model pembelajaran discovery learning. Sebab pada model pembelajaran ini memuat tentang konsep, makna, dan hubungan melalui proses dengan tuntutan kepada peserta didik untuk menganalisis, menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan pemikirannya masing-masing. Sehingga dari penerapan model pembelajaran discovery learning tersebut dapat memenuhi tuntutan KD 3.3 yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, menurut kelompok kami juga model pembelajaran yang tepat untuk KD 4.3 Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 yang ditulis oleh Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah adalah model pembelajaran discovery learning, sebab pada model pembelajaran ini dapat dilaksanakan metode observasi yang mengharuskan siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan, yang mana kegiatan observasi tersebut telah dilakukan pada KD 3.3, yang mana peserta didik telah mengetahui konsep yang akan dipahaminya dalam observasi. Kemudian, dari hasil observasi tersebut dapat menyajikan data hasil pengamatannya, sehingga dari penerapan model pembelajaran discovery learning tersebut dapat memenuhi tuntutan KD 4.3 yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. D. Analisis miskonsepsi e-book SMA. Yang pertama yaitu temuan pada e-book dengan judul Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah. Yang pertama yaitu jenis temuannya berupa miskonsepsi konsep dengan penemuannya dilampirkan dari screenshot yang diberikan tanda highlight warna ungu. Alasannya adalah karena seolah-olah pada definisi dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa jaringan yang terdapat di dalam organ hanya memiliki struktur yang berbeda-beda saja. Padahal, tidak hanya sebatas itu. Pada jaringan tumbuhan sebetulnya memiliki karakteristik lainnya seperti asal-usul dan fungsi. Sehingga, perlu ada pembenaran dari miskonsepsi tersebut yang menunjukkan bahwa jaringan memiliki struktur, asal-usul, dan juga fungsi yang sama ataupun berbeda.
Miskonsepsi konsep tersebut ditemukan pada halaman 33 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Adapun untuk hasil telaahnya yaitu dilampirkan bukti screenshot berikut dengan diberikan garis bawah berwarna kuning. Dari hasil kajian literatur yang didapatkan, disebutkan bahwa definisi jaringan adalah sekelompok sel dengan asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Namun tidak sebatas itu saja. Ada definisi dari karakteristik lainnya yang lebih luas lagi, yakni yang terdapat pada jaringan tumbuhan tingkat tinggi, yang mana jaringannya berisi sel-sel yang memiliki bentuk yang berbeda dan fungsinya, tetapi susunannya selalu sama. Sehingga definisi jaringan tumbuhan tidak hanya dalam cakupan karakteristik struktur, asal-usul, dan fungsi yang sama, namun dapat juga berbeda bentuk dan fungsinya, tetapi untuk susunan atau strukturnya selalu sama, tergantung pada jenis tumbuhannya. Sehingga, perbaikan kalimat pada buku hasil temuan miskonsepsi diubah menjadi kelompok sel yang memiliki struktur, asal-usul, dan fungsi yang sama ataupun berbeda disebut jaringan. Adapun sumber referensi hasil telaah yang didapatkan yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan, karya Sri Mulyani, ES halaman 83 dan 84. B. Untuk jenis temuan yang kedua, yaitu masih berupa miskonsepsi konsep. Dengan bukti screenshot miskonsepsi yang dilampirkan berupa screenshot dengan diberikan tanda highlight berwarna ungu. Alasannya adalah karena seolah-olah setiap jaringan dewasa tersebut bersifat permanen yang tidak dapat membelah kembali sel-selnya. Padahal, dalam kondisi tertentu, jaringan dewasa tersebut dapat membelah kembali. Penemuan miskonsepsi tersebut didapatkan pada halaman 33 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Adapun hasil telaah yaitu dilampirkan screenshot dengan pemberian garis bawah berwarna kuning. Dari hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain, dikatakan bahwa jaringan dewasa pada kondisi tertentu yang dalam hubungannya dalam sel tertentu masih mengalami diferensiasi, namun tidak bolak-balik, dan apabila di dalam jaringan dewasa tersebut terdapat sel yang masih mengandung inti dalam tingkatan tertentu, jika ada rangsang, masih mampu tumbuh, membelah, dan berdiferensiasi kembali. Jadi, tidak setiap jaringan dewasa tidak melakukan pembelahan, tergantung pada ada atau tidaknya kandungan inti dari sel dalam jaringan dewasa di dalam tingkatan tertentu, dan jika ada rangsang yang membuat jaringan dewasa masih mampu tumbuh, membelah, dan berdiferensiasi kembali. Sehingga, perbaikan kalimat pada buku hasil temuan miskonsepsi diubah menjadi yang bersifat permanen, yaitu jaringan dewasa yang dalam kondisi dan tingkatan tertentu tidak dapat membelah selnya kembali. Adapun sumber referensi hasil telaah yaitu pada buku Anatomi Tumbuhan, karya Sri Mulyani ES halaman 85. C. Jenis temuan yang ketiga yaitu masih berupa miskonsepsi konsep, dengan bukti penemuan yang dilampirkan screenshot dengan pemberian highlight berwarna ungu. Alasannya adalah karena pernyataan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik, yang mana seharusnya bisa untuk diberikan contoh bahwa dapat ditemukan ruang antar sel tersebut pada jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim tersebut merupakan turunan jaringan meristem dasar yang berasal dari jaringan meristem. Ditemukan miskonsepsi konsep tersebut pada halaman 33 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Untuk hasil telaahnya yaitu dilampirkan bukti penemuan telaah yang dilampirkan screenshot dengan pemberian garis bawah berwarna kuning. Dari hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain, disebutkan bahwa sel parenkim yang berongga, di mana berarti
jaringan parenkim sebagai turunan dari jaringan meristem ini memiliki rongga atau ruang antar sel, sehingga pernyataan menjadi lebih jelas apabila pada karakteristik jaringan yang memiliki rongga atau ruang antar sel tersebut dimiliki oleh jaringan parenkim. Sehingga perbaikan kalimat pada buku hasil temuan miskonsepsi diubah menjadi pada jaringan meristem ada jaringan yang memiliki karakteristik berongga atau ruang antar sel, yaitu pada jaringan parenkim. Sumber referensi hasil telaah yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani ES halaman 105. D. Jenis temuan yang keempat yaitu masih berupa miskonsepsi konsep. Dibuktikan dengan dilampirkannya screenshot yang diberikan highlight berwarna ungu pada kalimat tersebut. Alasannya adalah kalimat tersebut tidak menjelaskan secara spesifik letak bagian alat-alat tumbuhan yang termasuk pada meristem lateral, sehingga seolah-olah hanya terletak di antara bagian alat-alat tumbuhan saja, padahal ada spesifikasi tertentu terkait letak dari meristem lateral tersebut. Ditemukan miskonsepsi konsep tersebut pada halaman 34 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Adapun hasil telaah dibuktikan dengan dilampirkannya screenshot berikut dengan pemberian garis bawah berwarna kuning pada kalimat tersebut. Dari hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain, yang lebih spesifik dikatakan bahwa lateral meristem atau meristem samping ini letaknya di tepi dari alat-alat tumbuhan, sehingga perbaikan kalimat pada buku hasil temuan miskonsepsi dapat diubah menjadi meristem lateral merupakan jaringan muda yang terbentuk oleh sel-sel inisial yang terletak di tepi dari alat-alat tumbuhan. Sumber referensi hasil telaah yaitu didapatkan dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani ES halaman 113. Di sini saya akan mencoba melanjutkan mengenai temuan pada e-book Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah. Selanjutnya yaitu jenis temuannya miskonsepsi konsep pada kalimat yang telah di-highlight, yaitu pada tumbuhan tertentu lapisan epidermis selain mengandung kutikula juga mengandung lapisan lilin yang tidak dapat ditembus air. Nah, mengapa hal tersebut menjadi miskonsepsi konsep menurut kelompok kami, yaitu karena tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan kandungan zat penyusun atau senyawa pada kutikula. Sebab konteks kata mengandung pada kata setelah lapisan epidermis lain di sini berarti seharusnya terdapat suatu zat penyusun. Sebab lain yakni disebutkan juga dengan pengulangan kata mengandung yang kemudian dilanjutkan dengan kata lapisan lilin. Sementara kutikula tersebut merupakan derivat epidermis yang memiliki kandungan senyawa di dalamnya, sehingga dapat dispesifikan kandungan yang terdapat pada kutikula agar seimbang posisi kalimatnya pada bahasan mengandung lapisan lilin. Miskonsepsi tersebut ditemukan halaman 37 pada buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Kemudian, hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain dapat secara jelas disebutkan bahwa kutin merupakan suatu senyawa berlemak dan membentuk suatu lapisan khusus yang disebut kutikula. Sehingga perbaikan kalimat pada buku hasil temuan miskonsepsi diubah menjadi pada tumbuhan tertentu lapisan epidermis selain mengandung kutin pada kutikula juga mengandung lapisan lilin yang tidak dapat ditembus air. Nah, sumber referensi hasil telaah yang telah kami cantumkan yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani pada halaman 136. Kemudian selanjutnya jenis temuannya yaitu masih miskonsepsi konsep
pada kalimat yang telah di-highlight, yaitu sklerenchyme tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Nah, menurut kami alasannya adalah karena seolah-olah setiap sklerenchyme tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Padahal tidak semua sklerenchyme tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Nah, miskonsepsi tersebut kami temukan pada halaman 45 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Kemudian hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain yang didapatkan menurut kelompok kami bahwa terdapat sel sklerenchyme dewasa ada yang mempunyai protoplas, ada yang tidak, sehingga belum berarti semua sklerenchyme tersebut tidak memiliki protoplas dan bahkan sel-selnya belum tentu pasti mati. Sehingga perbaikan kalimat pada buku hasil temuan miskonsepsi diubah menjadi beberapa sklerenchyme tidak mengandung protoplas sehingga terdapat sel-sel yang telah mati atau masih hidup. Kemudian sumber referensi hasil telaah kami yaitu dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani halaman 119. Selanjutnya jenis temuan masih miskonsepsi konsep. Menurut kelompok kami pada kalimat yang telah di-highlight yaitu sklereid mungkin bisa dijumpai dalam bentuk tunggal atau kelompok kecil di antara sel. Nah, menurut kelompok kami alasannya adalah karena penggunaan kata mungkin pada kalimat sklereid mungkin bisa dijumpai dalam bentuk tunggal atau kelompok kecil di antara sel-sel, menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan pemahaman konsep. Nah, miskonsepsi tersebut kami temukan di halaman 47 pada buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Kemudian dari hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain, apabila memang konsep dirasa masih luas pembahasannya, namun sedikit ruang untuk teks dapat diperbaiki menggunakan pembahasan seperti sklereid yang lebih pendek daripada serat dan berbentuk tidak teratur, memiliki dinding sekunder yang terlignifikasi dan sangat tebal, sehingga konsep yang diberikan penulis terlihat jelas dan pasti, meski tidak menutup kemungkinan akan ada temuan terbaru nantinya seiring berjalannya modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan biologi. Nah, sumber referensi yang hasil telaah ini kami menemukan di Campbell edisi ke-8 jilid 2 halaman 322. Kemudian selanjutnya jenis temuan miskonsepsi gambar dan konsep. Miskonsepsi konsep pada kalimat yang telah digarisbawahi yaitu untuk memahami struktur sel-sel batu ini, perhatikan gambar 2.13 berikut. Nah, alasannya adalah pada instruksi konsep yang kurang tepat dalam memahami struktur sel-sel batu, karena gambar yang disajikan tidak memberikan keterangan atau deskripsi struktur atau bagian-bagian selnya. Yang ada hanya bentuk-bentuk beragam saja dari sel-sel sklereid. Selain itu, miskonsepsi konsep dari penyebutan istilah baru sel-sel batu pada pembahasan sklereid tersebut, karena dalam pembahasan sebelum-sebelumnya adalah sel-sel sklereid bukan sel-sel batu, sehingga terdapat pemberian konsep yang kurang utuh akibat penyebutan istilah baru tersebut. Nah, miskonsepsi gambar dan konsep tersebut kami temukan di halaman 47 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistinah tahun 2009. Kemudian hasil telaah dari berdasarkan kajian literatur lain yang kami dapat, lebih baik untuk mengatasi miskonsepsi gambar tersebut yakni dapat disajikan gambar seperti di atas. Terlihat juga pada gambar tersebut menunjukkan struktur atau komponen penyusun dari sel-sel sklereid. Namun, alternatif lain apabila memang dari penulis
buku bermaksud untuk hanya menunjukkan gambar dari bentuk-bentuk scleroid, itu dapat digantikan saja pada kalimat instruksinya menjadi untuk memahami bentuk-bentuk. Selain itu, untuk mengatasi miskonsepsi konsep yang kurang utuh terhadap penyebutan istilah baru atau sel-sel batu pada bahasan scleroid, sebaiknya dikonsistensikan penyebutannya dengan sel-sel scleroid. Namun, alternatif lain apabila penulis ingin tetap menyebutkan sel-sel batu tersebut dapat menggunakan tanda kurung yang berisikan konsep sama yang dimaksud, seperti sel-sel batu dalam kurung scleroid. Nah, untuk sumber referensi hasil telah kami yaitu dari link berikut. Kemudian selanjutnya miskonsepsi aktivitas siswa. Nah, miskonsepsi pada kalimat yang telah digarisbawahi yaitu mengetahui dan memahami struktur jaringan tumbuhan. Menurut kami, alasannya karena pada cara kerja yang diberikan kurang mendukung ketercapaian tujuan praktikumnya, yakni untuk mengetahui dan memahami struktur jaringan tumbuhan. Miskonsepsi tersebut kami temukan pada halaman 36 buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya SMA atau MA untuk kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Idun Kistina tahun 2009. Kemudian hasil telaah berdasarkan kajian literatur lain dari memaknai pada indikator mengetahui telah tercapai dengan adanya tahapan kerja atau menggambarkan sel pengamatan, menentukan jaringan penyusunnya, menentukan ciri-ciri dan fungsinya. Akan tetapi, pada indikator memahami belum tercapai dikarenakan pada tahapan kerja tidak menunjukkan kegiatan untuk memahami tersebut. Perlu ada kegiatan yang menunjukkan siswa paham, yakni dapat melalui kegiatan analisis dari hasil pengamatan tersebut. Sehingga saran perbaikannya adalah dari data yang telah didapatkan tersebut, kemudian kelompok melakukan analisis keterkaitan dari setiap komponen sel maupun jaringan tumbuhannya. Nah, untuk sumber referensi hasil telaah yang kami dapat yaitu dari Nana Sujana 1995 yang berjudul Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Yang selanjutnya, e-book yang ketiga dengan judul buku Biologi untuk SMA atau MA kelas 11 program IPA. Nama penulis Suaha Bahtiar. Kurikulum 2006. Tahun terbit 2011. Nama penerbit PT Sarana Pancakarya Nusa. Materi jaringan tumbuhan. Tuntutan kurikulum 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Dan 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Model pembelajaran yang sesuai hasil diskusi kelompok kami, model pembelajaran yang sesuai dengan KD 3.3 dan 4.3 ini yaitu model discovery learning karena mempunyai ciri berpusat kepada peserta didik yang dimana ciri ini sangat cocok agar peserta didik dapat berpikir lebih luas dengan analisisnya mengenai materi. Yang selanjutnya, analisis miskonsepsi e-book SMA. Temuan pada e-book Biologi untuk SMA atau MA kelas 11 program IPA karya Suaha Bahtiar. Jenis temuan miskonsepsi pada kalimat yang telah di-highlight tersebut, alasannya adalah penyebutan jenis parenkim yang kurang spesifik, padahal pada pembahasan hal tersebut sedang di poem. Terdapat pada halaman 43 Biologi untuk SMA atau MA untuk kelas 11 karya Suaha Bahtiar 2011. Hasil telaah bisa dilihatnya. Agar mengatasi miskonsepsi konsep yang kurang spesifik tersebut, maka dapat dispesifikasikan dengan memperjelas pencantuman parenkim poem, sehingga perbaikannya menjadi poem terdiri dari atas bulus tapis, sel penggiring, parenkim poem, dan serabut poem.
Yang selanjutnya jenis temuan miskonsepsi gambar. Bisa dilihat ya gambarnya. Miskonsepsi konsep pada gambar tersebut alasannya adalah pada gambar tersebut hanya mengarahkan tanda panah yang menuju ke sel saja. Seharusnya terdapat daerah atau jangkauan dari kumpulan sel yang menunjukkan jaringan Colenkim dan jaringan sklerenkim. Terdapat pada halaman 41 buku biologi untuk SMA atau MA untuk kelas 11 karya Suaha Bahtiar 2011. Hasil telaah gambarnya bisa dilihat ya. Jadi sebaiknya seperti ini dengan ditunjukkan dari pemberian garis daerah atau jangkauan pada sel-sel yang termasuk pada jaringan Colenkim dan jaringan sklerenkim. Yang selanjutnya analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Temuan pada artikel kompas.com yang berjudul Macam-macam jaringan tumbuhan dan fungsinya. Jenis temuan miskonsepsi konsep. Bisa dilihat ya. Miskonsepsi pada pernyataan bentuk lain epidermis adalah stomata, trikoma, spina, dan filamen. Karena seolah-olah bentuk lain epidermis adalah hanya keempat bentuk tersebut. Padahal lebih dari itu, epidermis dapat memiliki turunannya yang disebut dengan derivat epidermis. Terdapat pada halaman pertama. Hasil telaah bisa dilihat ya. Berdasarkan hasil telaah referensi yang didapatkan, bentuk lain dari lapisan epidermis tersebut tidak hanya stomata, trikoma, spina, dan filamen. Akan tetapi lebih dari itu juga ada, yakni disebut dengan derivat epidermis, di mana epidermis ini memiliki macam-macam derivat epidermis antara lain stomata, trikoma, sel selika dan sel gabus, lentisel, sel kipas, filamen, dan lainnya. Selain itu juga dilansir dari web tersebut bahwa derivat epidermis memiliki kutikula yang terletak di permukaan luar epidermis. Yang terdapat di permukaan luar epidermis pucuk yang ditutupi dengan struktur hidrofobik yang berfungsi sebagai pencegah tumbuh kehilangan air, mencegah dari serangan patogen dan fungsi organ Pascal gental. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan laporan revisi analisis e-book materi jaringan tumbuhan dari kelompok 4, kelas Kapita Selekta Biologi B. Disilakan kepada rekan-rekan mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020 apabila ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, memberikan saran, kritikan, maupun argumentasi lain terkait dengan hasil penemuan miskonsepsi konsep, gambar, aktivitas siswa, maupun miskonsepsi yang ditemukan di luar buku e-book yang kami kaji pada kesempatan kali ini, untuk disampaikan di dalam slot Google Classroom maupun ketika diskusi mata kuliah Kapita Selekta Biologi berlangsung. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.